Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam persiapan untuk kita menerima sakramen perjamuan kudus. Namun sebelumnya mari kita mengambil saat teduh sejenak dan kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa saya hantarkan. Kami bersyukur di saat ini kami boleh bersama menyatukan hati dan pikiran kami meskipun melalui YouTube GKJ Bambu Tegalrejo untuk kami tetap bersekutu menyiapkan diri dalam sakramen perjamuan kudus. Mohon berkat Tuhan agar apa yang kami persiapkan ini menjadi bagian bagi kami merayakan syukur dan sukacita kami atas karya Tuhan yang sudah berkorban bagi kami. Terima kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan sabdanya, mari bersama kita mempersiapkan Kidung Jemaat 352. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kita semua untuk bersama-sama merasakan kasih kemurahan Tuhan. Kita akan pujikan di bait pertama dan kedua. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Shalom Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita bersama sebelum lebih lanjut mempersiapkan diri dalam ikut serta di sakramen perjamuan kudus, kita bersama mendengarkan sabda Tuhan. Dan oleh sebab itu kita meneduhkan diri, kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Saya akan memimpin di dalam doa. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami bersama bersyukur di saat ini karena diberikan waktu dan kesempatan untuk menyiapkan diri untuk kami bersama ikut dalam sakramen perjamuan kudus yang boleh akan kami terima. Namun sebelumnya kami hendak mendengarkan sabdamu sebagai landasan kekuatan kehidupan kami menata segala sesuatunya.
agar ketika kami bersama menerima sakramen perjamuan kudus, menjadikan kami lebih dapat menghayati dan memberikan berkat tersendiri bagi kami. Terima kasih, kami serahkan sepenuhnya dalam kasih kemurahan-Mu dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pemerenungan kita saat ini terambil dari Filipi pasalnya yang keempat, ayat 6 sampai dengan yang ketujuh. Dua ayat yang akan kita renungkan bersama, namun ini menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Filipi pasalnya yang keempat, ayat 6 sampai dengan yang ketujuh, yang demikian sabda kasihnya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Disebut berbahagia kita semua yang mendengar, merasakan dan dilakukan sabda itu dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, akhir-akhir ini memang kondisi pagebluk atau pandemi belum mereda, bahkan grafiknya semakin hari boleh dikatakan meningkat begitu penyebarannya. Lalu di situasi seperti itu, efek dari semuanya itu ke semua lini kehidupan, termasuk persoalan-persoalan ekonomi, persoalan-persoalan kesehatan, dan banyak yang mengikuti dari semua dampak yang terjadi. Termasuk dalam soal olah kerohanian pun akan sangat terpengaruh ketika menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah ini. Maka hari-hari ini ketika saya membaca baik WA, status sosial maupun yang berseliweran di dunia digital kita, karena kekuatan utama kita kan sekarang tergantung pada dunia digital ya, apapun informasi sekarang. Nah, saya melihat, saya mengkategorikan, saya kemudian merenung-renungkan, ternyata hari-hari ini yang sesak itu tidak hanya yang terkena COVID, tetapi hampir semua kita bisa boleh dibilang mengalami sesak. Sesak itu apa? Kalau dalam bahasa Jawanya saya singkat sesak itu, banyak yang semplah, kemudian banyak yang sambat, dan kanya itu banyak yang kemerungsung. Tidak bisa dipungkiri hari-hari ini itu yang menggejala muncul, semua pada merasakan sesak, yaitu ya semplah, sambat, dan kemerungsung. Bingkai kehidupannya baru itu. Dan ini yang terjadi. Semua siapa yang tidak merasakan di situasi yang berat, merasakan sesak, semplah, dan kemudian ya juga boleh dibilang menjadi tidak bersemangat menjalani kehidupan, sangat mungkin. Nah, dalam situasi krisis kadangkala ada yang kemudian menjadi batu sandungan bagi kita untuk tidak berani, tidak kemudian punya optimisme, itu juga banyak terjadi. Nah, kadangkala penderitaan yang kita alami membuat kita semakin terpuruk, sangat mungkin. Namun bagaimana kita sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, menurut saya bagian dari kehidupan ini kita akan diterangi dengan sabda ini, menolong kita, membantu untuk ketika menghadapi situasi-situasi krisis ini apa yang boleh kita kerjakan. Dalam Filipi dikatakan, janganlah kita khawatir tentang segala hal, tetapi kita diminta untuk menyatakan itu dalam doa dan syukur kita. Ada dimensi yang boleh kita upayakan di tengah situasi krisis. Ya, kita sesak, kita memang semplah, kita memang kemerungsung, kita memang berat menghadapi situasi ini. Namun dalam diri keyakinan kita diminta untuk memahami hidup secara lebih luas, bahwa segala hal kita diminta untuk tetap menaikkan ikhtiar kita, doa kita, dan syukur kita. Karena dalam segala hal inilah ketika saya memahami bahwa hidup ini kan satu paket, Bapak Ibu Saudara sekalian.
Tidak bisa kemudian kita hanya pengen senangnya, kan tidak mungkin, pasti juga ada susahnya. Ada dimensi nanti krisis, tetapi nanti juga ada akan dimensi tidak lagi krisis dalam kondisi damai, tenang seperti sedia kala, itu pasti. Namun persoalannya adalah ketika menghadapi pada dua sisi itu, kita bisa menyeimbangkan atau tidak. Ini persoalannya. Maka tantangan iman kita menurut saya dalam masa krisis ini justru penderitaan, tantangan yang berat yang kita hadapi bukan membuat kita mundur, tetapi menjadi batu loncatan untuk kita benar-benar bisa merasakan kasih kemurahan Tuhan, dan justru kita bisa menanggung segala sesuatu itu di dalam terang dan pimpinan Tuhan. Kita akan punya perspektif yang berbeda. Tidak hanya fokus pada satu sisi, ya krisis, ya berat, ya memang tidak mudah, sesak tadi saya katakan, banyak yang semplah, sambat dan ngelukruk, ya. Tetapi ada dimensi lain yang coba kita buka lebih luas, bahwa itu satu sisi kehidupan saja, masih ada sisi kehidupan yang kita harus masuki, bahwa di sana pun perlu kita bingkai dengan syukur dan ikhtiar kita dalam doa dan kepasrahan kepada Tuhan. Dan itulah yang membuka jalan kita menemukan jalan-jalan baru menghadapi situasi krisis yang ada. Pasti ada jalan, itulah yang kita yakini. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalan. Itu janjinya. Jadi bagi yang berikhtiar, bagi yang membingkai segala sesuatunya dalam syukurnya yang dinaikkan kepada Tuhan, Tuhan pasti boten sare, pasti tersedia jalan bagi kita untuk menyatu dengan kasih kemurahannya menghadapi situasi-situasi yang berat, bahkan krisis yang kita alami saat ini. Terlebih kita akan menyatu dalam perjumpaan yang indah, meskipun nanti di rumah masing-masing perjamuan yang akan kita selenggarakan, namun itu adalah wujud penyatuan kita dengan Tuhan Yesus yang sudah mati dan berkorban bagi kita dan bangkit untuk menyemangati kehidupan kita. Menurut saya momentum yang tepat untuk kita bersama memasrahkan segala sesuatu, dalam segala hal kita wujud nyatakan rasa syukur dan pengharapan kita kepada Tuhan. Pasti ada jalan, pasti ada harapan di dalam Tuhan yang memberikan kita untuk terus dapat melanjutkan kehidupan, sehingga penderitaan, pencobaan, tantangan yang kita hadapi kemudian tidak menjadi batu sandungan bagi kita sekalian, namun kesempatan bagi kita untuk membingkai segala sesuatunya dengan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bersyukur diberikan kesempatan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus dalam sakramen perjamuan yang boleh akan kita terima. Oleh sebab itu mari kita persiapkan diri dengan sebaik mungkin. Sisi-sisi kehidupan yang lebih luas Tuhan rentangkan bagi kita untuk kita masuki dalam kepasrahan dan ikhtiar kita sebagai manusia untuk memasrahkan segala sesuatu itu, untuk tidak khawatir berlebih, namun justru dalam kesadaran yang penuh Tuhan Sang Immanuel menolong dan menyertai kehidupan kita. Selamat mempersiapkan diri dan menerima sakramen perjamuan kudus. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama kita meneduhkan diri, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur di saat ini kami telah menerima sabda-Mu untuk menjadi dasar kami bersama menerima sakramen perjamuan kudus. Kiranya semua yang kami persiapkan ini menjadi bagian yang utuh dalam diri kami, ketika sebagai manusia tidak lepas dari penderitaan, kebahagiaan, tawa, tangis yang silih berganti, bahkan masa krisis dan masa aman yang akan senantiasa kami lewati. Namun di dalam keyakinan iman kami itulah kami bisa melewati semua situasi-situasi yang berat itu, justru menjadi pijakan kami untuk dapat mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang Kau kehendaki di dalam Kristus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh warga GKJ Bambu dimanapun berada,
dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan dan sehat senantiasa. Dan kami mendoakan tiba waktunya bersama-sama kami merayakan perjamuan dengan penuh syukur dan sukacita yang kami terima. Terima kasih, inilah doa syukur permohonan kami di dalam karya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan mengakhiri kebersamaan kita dalam persiapan perjamuan kudus ini. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita meyakini bahwa Tuhan senantiasa mengiringi langkah kehidupan kita dalam situasi apapun. Maka kita persiapkan dari Kidung Jemaat 408. Kita akan pujikan di bait pertama dan kedua, di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Menjadi kekuatan bagi kita sekalian bahwa Tuhan pun mengiringi langkah kehidupan kita bersama. Kita pujikan bersama-sama Kidung Jemaat 408, di jalanku diiring. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, kita sudah selesai dalam persiapan perjamuan kudus. Namun saya ingin menyampaikan perihal untuk teknis pelayanan perjamuan kudus karena masih diselenggarakan secara online, ibadah di rumah masing-masing termasuk perjamuan di rumah masing-masing. Oleh sebab itu, pertama ingin saya menyampaikan bahwa bagi yang belum mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing, maka gereja sudah menyiapkan. Bisa berkomunikasi di grup-grup wilayah masing-masing maupun majelis maupun bidang dan komisi di masing-masing wilayah untuk berkomunikasi jika belum ada roti dan anggur untuk perjamuan, bisa mengambil di gereja yang sudah disiapkan. Dan yang kedua, meskipun nanti jika tidak memungkinkan untuk mengambil di gereja begitu, silakan untuk tetap berkoordinasi. Dan kalaupun Bapak Ibu dalam isolasi mandiri ataupun karena situasi tidak bisa baik didatangi maupun pergi, silahkan untuk menyiapkan diri di rumah masing-masing. Jikalau tidak ada anggur dan roti, bisa menggunakan kontekstual di rumah Bapak Ibu masing-masing. Bisa roti, bisa diganti dengan yang lain yang bisa dipergunakan. Kalau tidak bisa anggur, bisa diganti dengan yang lainnya. Atau karena situasi kesehatan tidak bisa minum anggur, bisa diganti dengan putih atau teh atau lain sebagainya yang bisa dipergunakan aman, sehat, dan baik adanya. Dan ketiga, silahkan nanti untuk menyiapkan diri di rumah masing-masing. Rangkaian ibadah yang nanti akan kita terima di
perjamuan itu silahkan disetting masing-masing di rumahnya untuk menyiapkan roti dan anggurnya untuk kita nanti bersama-sama ikut dalam sakramen perjamuan kudus. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, selamat mempersiapkan diri ikut serta dalam sakramen perjamuan kudus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.